Pemirsa, Ayu Ting Ting kembali berupaya membahagiakan putri tercintanya Bilqis Humairah Razak dengan memenuhi keinginan sang putri menonton konser salah satu idolanya Olivia Rodrigo di Bangkok, Thailand. Keduanya sengaja terbang ke Thailand lantaran tur pelantun Happier di Asia tidak sampai ke Indonesia. Serunya ibu dan anak itu bahkan telah mempersiapkan diri dengan bak salah satunya outfit yang disesuaikan dengan konser. Setelah semua siap, Ayu dan Bilqis pun langsung menuju lokasi konser. Hebohnya, keduanya pun larut dalam setiap lagu yang dinyanyikan oleh idola favorit mereka. Ayu Ting Ting dan Bilqis makin kompak, bukan hanya konser penyanyi dunia, keduanya dikenal juga sering menyambangi konser fan meeting K-pop. Keseruan juga terlihat pada acara jumpa penggemar para pemain film Lembayung bersama Baim Wong di kawasan Cibubur. Baim Wong merasa bangga ketika mengetahui sejumlah pejabat dan tokoh penting serta para selebriti menonton film yang disutradarainya itu. Maklum, film horor yang diangkat dari kisah nyata itu melakukan screening spesial di Cibubur Junction yang dihadiri oleh Arya Saloka, Yasmin Jasem, dan Taskia Namia. Seperti apa keseruannya? Tanggal 15. Ini screening ketiga. Screening ketiga. Iya. Hari ketiga setelah kita premier. Nah, ada Salah satu dari bintang tamu yang hadir mengaku bersyukur lantaran penonton merespon film Lembayung secara positif. Kita senang banget sih karena kita bisa ngelihat cinta-cintanya Arya Saloka yang bakal nonton menyaksikan bagaimana Dr. Teto akan memborbardir gigi-gigi mereka dengan dengan teror-terornya gitu. Dan teror-terornya ini teman kita satu lagi gimana? Mana? Ya. Sempat Mas itu Sama Dava ya. Gimana rasanya? Rame juga, senang banget dengan antusiasnya gitu, apalagi pas kita masuk mereka yang langsung hafal dengan karakteristik kita di film, terus mereka langsung kebawa suasananya ya gitu, yang karakternya belum mereka ikut kesel gitu, dan kalau karakter aku banyak yang empati juga gitu, jadi senang sih mereka sepertinya enjoy dan mengikuti alurnya. Screening spesial ini merupakan kegiatan yang ketiga setelah premier film Lembayung. Sebab itulah, para pemain berharap para penggemar film horor lebih baik menonton daripada mendengar spoilernya belaka. Dan film Lembayung akan resmi tayang di bioskop mulai 19 September 2024. Rame. Tapi semoga nggak cuma hari ini ya, tapi besok Iya, sampai betul. besoknya terus. Betul, apalagi waktu pas tayang ya, terutama ya. Kalau nggak salah sampai 15 juta. Amin. Ya semoga bisa dinikmati. Semoga tidak ada yang membajak sih. Intinya kita happy banget kalau nggak ada yang membajak dan malah ngajak teman-temannya untuk nonton film yang baru. Kalau bisa jangan di spoiler ya. Betul. Karena belum rilis ya. Terus ya lebih ke itu sih, jangan spoiler, jangan divideoin, jangan dibajak. Karena kadang ya ada aja ya fans mungkin dia kita ibu udah nonton nih buat ini nih gitu ya, mudah-mudahan jangan lah, karena itu kan kerja keras kami semua filmmaker. Dan kasihan juga sama yang belum nonton, nanti Ya, udah tahu betul. beberapa part kan jadi malah nggak seru gitu. Dan nontonnya di bioskop ya, nontonnya di bioskop. Dan semoga yang apalagi yang pembacanya threads Jin Poligigi itu bisa akhirnya menikmati visualnya nanti bagaimana ketika kejadian Ika dan Arum di ruangan Poligigi. Banyak yang ini nanti juga masuk ke OTT ini, tidak dijual ke OTT. Jadi kalian harus nonton di bioskop, ini tidak jual di OTT.
Salah satu pemain cinta Yasmin, Kenny Austin, pada kenyataannya memiliki hobi mendaki gunung. Ia bahkan sudah sering melakukan olahraga itu secara bertahap. Pemirsa jadi penasaran, sejak kapan pemeran Dr. Romeo sinetron Cinta Yasmin itu hobi mendaki gunung? Dari waktu kapan ya? Waktu itu sebelum Covid sih, emang udah sering, nggak sering lah, beberapa kali naik gunung jadi ketagihan. Apalagi pas Covid kan emang tempat-tempat rame, tempat-tempat yang tertutup agak dilarang kan. Waktu itu ada PPKM atau apalah istilah itu. Jadi sama teman-teman emang nyari hiburan gitu yang apa ya, yang di tempat terbuka lah. Jadi kan lebih aman gitu kan. Soalnya kan dulu kan penyebarannya kan lumayan cepet tuh kalau di ruangan tertutup. Jadi waktu itu cari hiburan yang bisa refreshing juga sekalian. Jadi hiking lah. Jadi suka sampai sekarang. Warganet pun penasaran kira-kira gunung mana saja yang sudah didaki oleh Kenny dan gunung mana yang paling membuatnya berkesan selama ini. Sih sebenarnya Gunung Gede, Pangrango, Rinjani, Gunung Prau, Tambora, Batur, ya bener. Ya cuma itu doang sih maksudnya. Gunung Rinjani sih. Udah paling menantang, paling challenging, paling susah. Puas aja sih udah sampai ke atas. Treknya sangat sulit sih, sangat sulit. Ada namanya letter E. Letter E itu medannya itu sangat susah. Naik 3 langkah, kita turun lagi selangkah, naik 3 langkah, turun selangkah. Karena itu kalau nggak salah pasir deh. Itu pasir apa ya namanya? Pasir vulkanik atau pasir Malang gitu. Cuman intinya itu licin. Dan setiap kali naik pasti akan ke bawah, turun dulu selangkah, naik lagi turun. Seperti itu, sampai ke atas lah pokoknya. Kini Kenny Austin sibuk dengan syuting Kejar Tayang. Setiap harinya dihabiskan di lokasi syuting. Lantas bagaimana Kenny Austin membagi waktu antara kerja dan menjalankan hobi? Akhirnya sih yang paling struggling itu kemarin itu sebenarnya Tambora. Medannya itu sebenarnya sih nggak susah. Rinjani jauh lebih susah, cuman karena Tambora itu waktu itu aku naiknya itu pas setelah operasi ACL ligamen. Jadi setelah operasi 4 bulan pengen coba nguatin kaki nih, coba naik gunung deh Tambora gitu. Katanya sih treknya panjang, cuman nggak yang susah gitu. Cobain lah. Ya gimana ya, waktu itu kan emang kondisi kaki itu baru 4 bulan setelah operasi itu kan masih pemulihan, masih penguatan kembali kan. Jadi agak ketinggalan lah, teman-teman udah agak jauh, aku belakangan gitu. Susahnya sih di situ. Ada teman udah ada wacana mau ke Kerinci atau enggak ke ini Merbabu. Setelah syuting lah pasti. Kalau pas syuting nggak bisa. Sementara itu, cinta segitiga antara Rangga, Yasmin, dan Romeo mulai mencuat. Romeo sebelumnya tak terima jika Yasmin mengundang Rangga. Belakangan diketahui bila Romeo terlihat cemburu. Lantas, bagaimana Romeo yang dibintangi Kenny Austin menyikapi usaha Rangga mendekati Yasmin? Bagaimana pula reaksi Yasmin ketika ketahuan diam-diam memandang foto Rangga dalam pandangan kangen? Semakin panas, semakin ketat lah ya pastinya. Tapi ya Romeo nggak akan menyerah gitu aja, karena kan Romeo juga udah bilang kan sama dirinya sendiri kalau Yasmin itu cinta pertama dan cinta terakhir. Jadi ya pastinya akan bersaing secara sehat, tapi nggak tahu ya kalau misalnya masalah kayaknya gimana gitu. Ya kita lihatlah nanti. Intinya sih ya Rangga mau nyingkirin Romeo aja sih buat dapetin Yasmin, tapi dengan cara seperti itu, cara kotor seperti itu. Tapi ya si Rangganya nggak expect kalau Yasmin itu bakal ikut mobilnya Romeo kan. Makanya si Rangga sendiri juga panik gitu setelah mobilnya Romeo udah oleng. Tadi kangen. Biasanya aku nggak pernah kayak gini. Ngeliatin apaan sih sambil senyum-senyum gitu? Nggak lihat apa-apa. Saya mau. Ya itu kan sebenarnya kan karena belum berani ngungkapin, karena kan Romeo itu punya histori yang sebenarnya dia takut kalau Yasmin tahu soal itu dan dia nggak bisa terima. Itu kan sebenarnya ketakutan Romeo selama ini gitu. Saya mau acara nembak gebetan saya, Pak. Jadi saya mohon tolong bikin seromantis mungkin.
Sementara itu, riwayat rumah tangga Rina Nose tak segemilang karirnya di dunia lawak dan seni peran. Meski 2 kali gagal membina rumah tangga, tapi hal itu bukan karena perselingkuhan. Gara-gara 2 kali cerai dan 3 kali menikah, Rina Nose sempat dituding mempermainkan pernikahan. Rina Nose membuktikan bahwa pernikahannya dengan Josie Valanza Artson yang kini sudah berjalan selama 5 tahun tetap harmonis. Hal itu menjadi bukti dari banyaknya pelajaran yang dipetik dari kegagalan pernikahan sebelumnya. Pernyataan itu diungkapkan Rina Nose saat menjadi bintang tamu di acara Bincang bersama Maya Estianty di kanal YouTube Maya. Karena bersyukur kan biasanya kalau kita bersyukur suka ditambahin tuh. Jadi pas aku cerai pertama aku bersyukur jadi ditambahin jadi cerainya 2 kali. Pertama tuh nggak nyampe 2 bulan. Buset. Nggak dihitung itu. Iya itu. Yang kedua? Yang kedua juga tidak sampai mungkin 3 bulan lebih. Oh iya berarti jodohnya sejauh lah. Emang jodoh yang sesungguhnya kan kadang-kadang kita dapat jodoh mampir doang kan. Masalah internal tuh udah banyak, ngapain mikirin yang eksternal gitu, udah biarin aja. Kalau karena kan ya udah manusia tuh hidup ya udah pasti gitu, baik buruk udah emang siklusnya gitu, jadi mau gimana mau dikontrol semua nggak akan bisa. Tak hanya dituding mempermainkan pernikahan, artis serba bisa yang piawai menirukan gaya selebriti lain itu juga dituding tidak ingin punya anak alias child free. Seperti diketahui, 5 tahun menikah dengan Josie Valanza Artson, suami ketiganya, ia belum punya momongan. Namun Rina Nose membantah kalau dirinya tidak ingin mempunyai anak. Ada anak oke, nggak ada pun oke. Toh basicnya juga aku suka anak kecil juga gitu, nggak ada masalah juga sama anak kecil. Jadi kayak ya udah, kalaupun nggak ya udah nggak apa-apa. Jadi nggak terlalu banyak kan sekarang perempuan-perempuan yang mereka stres sendiri karena berusaha banget untuk punya anak tapi ternyata nggak punya anak, akhirnya mereka jadi stres. Apa itu kan pemikiran orang kan, wajar aja. Orang bisa mikir apapun, silakan aja. Tergantung kitanya mau nanggepinnya gimana. Nggak usah gitu. Terlepas dari kisah masa lalunya itu, Rina Nose selama ini dikenal sebagai salah satu public figure tanah air multitalenta alias serba bisa. Mulai dari nyanyi, komedi, acting, presenter, dan yang lainnya. Selain itu, Rina juga memiliki kemampuan spesial yang jarang dimiliki oleh public figure lain, yakni mengimpersonate atau menirukan tokoh terkenal. Coba impersonate gue dong. Kan lo pernah ikutin gaya style doang. Kalau impersonate, Bigo juga bukan nyanyi ya. Oh jadi kayak seperti orang Surabaya pedok gitu. Gak bisa Bu. Aku harus meneliti. Oh, oke. Research lebih banyak, mengikuti cara berbicara Anda. Hai guys, ketemu lagi di sini dengan kita. Aduh Bun, jangan ditembak Bun ah. Terus konsep ya. Harus dikonsep. Rina yang sudah lama meninggalkan kebiasaan bernyanyi, kali ini dirinya harus ekstra belajar berlatih bernyanyi kembali. Karena memang saat ini dirinya sudah tergabung menjadi personil sebuah band. Hei bangun orang waras, demokrasi sudah basi. Buah ini busuk tak ada nutrisi. Raganya hidup namun sukmanya mati. Hukum memang buta tapi kenal transaksi. Semua musik sih aku suka, cuman pada saat diajak gabung itu tuh kondisinya memang lagi seneng untuk ngebahas hal itu. Jadi kayaknya nyambung banget ini sama pemikiran aku juga. Pemirsa, pasangan Pratama Arhan dan Aziza Salsya hingga kini masih menjadi perhatian publik. Hal itu terkait kondisi rumah tangganya yang diisukan tengah retak gara-gara kabar isu perselingkuhan Aziza Salsya dengan mantan kekasih selebgram Rachel Fenya, Salim Nauderer beberapa waktu lalu. Usai heboh dan viral isu tersebut, terbaru netizen kembali dibuat baper ketika Arhan mengunggah foto kebersamaannya dengan sang istri di media sosial.
Setelah rumor perselingkuhan dan keretakan rumah tangga mereka dibantah oleh Zize, panggilan akrab Aziza Salsha, hingga isunya mulai mereda dengan sendirinya. Momen kebersamaan mereka perlahan kembali terungkap. Bantahan juga tersirat dari video dan foto yang diunggah di media sosial sebelumnya saat Arhan membela timnas Indonesia melawan tim Australia di GBK beberapa waktu lalu. Membuktikan rumah tangganya dengan Pratama Arhan baik-baik saja, Zize datang dan memberi dukungan ada di sana. Hanya saja memang Arhan tidak terciduk menghampiri istrinya di tribun penonton dan berpelukan usai pertandingan seperti biasanya. Bisa jadi selama ini netizen salah menduga kalau hubungan rumah tangga mereka merenggang usai isu perselingkuhan itu merebak. Sebab setelah pertandingan tersebut usai, muncul foto kebersamaan keduanya di sosial media. Bahkan keluarga Zize pun ikut menyaksikan pertandingan dan memberi dukungan penuh kepada Pratama Arhan dan timnas Garuda melawan tim Australia. Netizen pun langsung merasa terharu melihat foto tersebut. Mereka bahagia karena melihat kebersamaan Arhan dan Zize kembali terjalin. Banyak yang mendoakan agar pasangan ini terus langgeng dan segera dikaruniai anak. Namun ada pula netizen yang auto meledek Arhan, bucin sendirian, hidup penuh kepalsuan. Demikian tulis salah satu netizen mengomentari postingan foto Pratama Arhan dan Aziza Salsha. Sebelumnya, Aziza Salsha mengaku dirugikan atas pemberitaan miring ihwal petualangan asmaranya dengan Salim Naudera yang sebelumnya dibocorkan teman selebgram sekaligus mantan kekasih Salim yakni Rachel V-nya. Kubu Salsha pun telah melaporkan kasus pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Dan beberapa waktu lalu, kuasa hukum Aziza mengaku jika laporannya sudah diproses penegak hukum bahkan terlapor sudah diperiksa. Lantas mungkinkah nama Rachel V-nya termasuk yang akan diperiksa? Tunggu aja tapi semua proses hukum sudah berjalan. Oke, proses hukum udah berapa akun yang kamu laporkan Aziza? 12 akun. Yang Kak Rachel pernah bilang gitu Kak. Kak Rachel. Kok sekarang udah berkuar-kuar lagi? Apa udah selesai Kak? Sorry ya Mas. Kak Rachel. Gimana Kak Rachel? Sementara itu diceraikan Andre Taulani 4 April 2024 lalu, Rian Wartia Trigina mendadak posting kalimat bijak singgung soal karma. Engkau harus siap menjadi pemeran utama untuk sebuah karma. Tulis wanita yang akrab disapa Erin di Instagram. Namun sayangnya Erin tak menjelaskan maksud dari postingannya tersebut. Seolah membalas postingan Erin, Andre Taulani pun mengungkapkan perasaannya yang tak kalah menyakitkan. Ketika kamu diselingkuhi, mindsetnya dirubah. Yang rugi itu bukan kita, tapi dia yang rugi. Karena dia telah menyanyiakan orang seperti aku. Tulis Andre Taulani. Harusnya prinsipnya begini dong, ketika kamu diselingkuhin, mindsetnya rubah, yang rugi bukan kita tapi dia yang rugi. Karena dia telah menyanyiakan wanita setia seperti aku. Karena begitu. Tuhan sudah menciptakan, sudah menyiapkan orang-orang yang setia sama seperti kamu, bukan dia. Itu artinya ditunjukkan bahwa laki-laki itu memang tidak bagus buat kamu. Iya. Bersyukur aja. TikTokan. Nah, itu kan orang-orang berspekulasi begitu, orang-orang yang berpikiran negatif. Kan pada faktanya nggak gitu. Namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pasti kan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Lantas benarkah perang saling sindir di sosial media keduanya itu akan mengungkap penyebab perceraian mereka? Dan benarkah satu di antara mereka ada yang berselingkuh? Sontak postingan dan ungkapan Erin dan Andre Taulani di media sosial itu mencuri perhatian publik. That's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupannya, seperti itulah. Tapi lu pernah gak sih marah-marah Sur, mengungkapkan perasaan lu ke sosial media gitu, ekspresi gitu? Gue juga paling anti. Gue takut gue sih. Takut. Banyak tuh orang sedih. Gatel gue. Iya sedih, misalnya bete atau misalnya
wah di-share di TikTok orang-orang ngelihat, buat apa kan kita pikir-pikir? Nah, iya. Cuma nasihatin orang-orang yang begitu. Kita memang sudah hidup di dunia, di zaman yang seperti kita berbuat baik dibilang tumben. Kita nggak berbuat baik apalagi pasti dibilang macam-macam kan. Iya, berbuat baik aja dibilang Tumben baik. Iya. Ya, begitulah. Ya, perceraian Andre Taulani dan Erin sempat mencuri perhatian publik setelah menikah selama 18 tahun lamanya. Erin selama ini dikenal sebagai sosialita dengan gaya busana mewah. Gaya modis Erin kerap menjadi sorotan netizen. Kalau Om Andre terserah Om Andre. Bukan masalah pabriknya kan, bukan masalah produk. Jangan ditiru. Aku cuma nyeritain ya. Ya. Kalau mau ditiru. Ceritain tapi kayak, cobain gitu. Misalnya gitu. Kayak gitu kesannya kayak gitu. Pak Haji tadi udah mikir kayak, jangan Pak Haji. Pak Haji, betul dong Pak Haji. Apa iya ya? Apa iya ya gitu. Pemirsa, kesetiaan Fairuz Arafik dalam mendampingi Sony Septian yang tengah masa pemulihan pasca menjalani operasi penyempitan pembuluh darah di otak tuai sorotan. Banyak netizen yang memuji kesetiaan Fairuz lantaran sebagai istri, Fairuz tak sekalipun meninggalkan Sony yang tengah terpuruk karena sakit. Bahkan Fairuz tak pernah absen mendampingi Sony menjalani fisioterapi di rumah sakit dan setia menemani Sony melaksanakan sholat Jumat. Bahkan meski cuaca tengah panas terik, Fairuz setia tetap menunggu Sony hingga suaminya selesai sholat Jumat. Benarkah sudah 4 minggu ini, Fairuz selalu menemani Sony Septian melaksanakan sholat Jumat? Doain aja mudah Sony cepat sehat ya. Amin ya Allah. Mobil aja ya, nanti nggak gatal loh. Oh iya. Dan hati-hati banyak tai kucing. Beneran biasa dia nggak mau ninggalin suaminya dulu sampai suaminya benar-benar sembuh. Udah 4 minggu ya, setiap Jumatnya dia selalu ditemenin dari mulai jalannya susah sampai jalannya udah mulai enak sekarang sampai nanti ya insya Allah udah bisa sendiri. Terima kasih ya sayangnya. Sony begitu bersyukur lantaran kasih sayang dan cinta serta kesetiaan Fairuz begitu besar untuk dirinya. Bagi Sony, perhatian dan cinta dan Fairuz adalah menjadi kekuatan dan menjadi penyemangat dirinya untuk sembuh. Ada cinta. Karena sebelum ulang tahun aja udah dikasih begitu banyak cinta dari waktu sakit sampai akhirnya berangsur-angsur mulai sembuh. Cinta dan doa sih yang dikasih sih. Dan juga semangat yang ditularkan itu berharga banget dibanding yang lain. Ya, Sony yang beberapa waktu lalu genap berusia 41 tahun begitu bahagia. Lantaran Sony tak menyangka di tengah kondisi sakit dan masih menjalani pemulihan, dirinya masih mendapatkan kejutan ulang tahun istimewa dari istri, anak, dan keluarga tercinta. Meski perayaan ulang tahun Sony kali ini tak semegah dan semewah seperti ulang tahun sebelumnya, namun Sony bahagia dan bersyukur lantaran dirinya dikelilingi orang-orang tercinta. Kalau misalkan biasanya kan alhamdulillah misalnya tahun lalu kita bikin acara, sekarang kita bikin alhamdulillah cuma syukur-syukuran. Alhamdulillah masya Allah luar biasa doa sama keluarga juga. Tapi bentuk perhatian dan kasih sayang dari waktu dari rumah sakit sampai masih ulang tahun, aku sendirinya udah gak kepikiran banget ulang tahun, tapi istri aku mikirin itu luar biasa sih. Dikasih kejutan aja sih, kayak yang memang sebisanya gitu. Terus juga sebisanya aku, terus juga yang membuat suami aku seneng gitu, buat dia senang, buat dia bahagia. Yang penting
dia happy bisa kumpul sama tim Sonfai, kumpul-kumpul sama tim Sonfai juga gitu. Gitu aja dia udah senang gitu, happy ngelihat dia senang, dikelilingi sama orang-orang yang memang menurut dia happy, dia senang karena memang dia masih belum suka yang terlalu rame gitu. Meski kondisi Sony tengah sakit, namun dirinya tetap berusaha menunjukkan baktinya kepada Wati Siregar sang mama yang kini tengah berada di ruang ICU Rumah Sakit Citra Ar-Rafiq di Depok. Sony dan Virus bahkan langsung menengok sang mama saat mendengar kondisi sang mama yang tak mau makan dan lemas. Jika awalnya sang mama menolak untuk ke dokter, namun berkat bujukan Sony, sang mama akhirnya mau dibawa ke rumah sakit. Lantas seperti apa kondisi Mama Wati pasca menjalani perawatan di rumah sakit? Benarkah pasca kedatangan Sony dan Virus, kondisi Wati mulai membaik? Pas abis dijenguk sama Sony, dirayu-rayu baru mau masuk rumah sakit. Tadinya nggak mau sama kita. Sempet nengok pas dia habis kontrol di rumah sakit, dia sempetin nengok mama gitu kan. Dirayu karena Mbak kan cerita mama nggak mau makan, udah kondisinya udah nggak mau asup makanan lagi. Kita kan khawatir. Dirayu juga susah banget tapi akhirnya mau juga. Langsung dokter nyuruh masuk ICU. Sehat, sembuh, panjang umurnya, 100 tahun berkah dalam lindungan Allah. Amin. Amin nih. Doain mama sayang. Doain mama cepat sembuh. Semua sakitnya sama Allah diangkat, dimuliakan, digugulin semua dosa-dosa mama, panjang umur sampai pas Ijaz Zafi nikah punya anak. Amin. Doain ya teman-teman semua ya. Tuh. Udah sehat, ntar lagi udah makannya banyak. Nanti Ya, Sony bersama Virus pun tetap berusaha menjenguk sang mama untuk memberi semangat untuk sang mama. Rensi Milano sang kakak pun ganti-gantian menjaga sang mama. Bergantian, karena memang Mbak 24 jam susternya mama tuh nungguin. Tapi karena saya kan deket dari mama, saya bolak-balik aja. Kadang-kadang saya tanya mama lagi ngapain, udah makan belum. Jadi Mbak tuh selalu update ke saya. Kebetulan mama tinggal sama adik saya yang bontot sama istrinya, jadi kita nggak khawatir. Jadi banyak orang sih di situ. Mama itu berarti jatuhnya ini udah ada 15 tahun ya, karena dulu awalnya kan dari kanker payudara. Nah kalau dari payudara itu waktu itu masih stadium 1. Nah cuman ya mungkin kesalahan mama itu waktu habis dioperasi itu pengobatannya nggak lanjut karena obatnya nggak mau diminum sama dia. Gitu. Udah beberapa kita bawa ke dokter, udah MRI, udah semuanya deh pokoknya. Ya itu dari kansernya tumbuh lagi katanya gitu. Nah jadi akhirnya tahu-tahu udah rembet kemana-mana, akhirnya jadi ke kelenjar getah bening. 15 tahun berjuang melawan kanker payudara, kondisi Wati Siregar kondisinya makin lama makin drop. Hal ini tentu saja membuat Rensi, Sony, dan Elma sedih. Lantas benarkah sebelum masuk ICU, sang mama sempat memberikan pesan untuk anak-anaknya? Lantas benarkah Sony merasa bersalah lantaran tak bisa selalu menemani sang mama di rumah sakit? ICU-nya bagus. ICU itu artinya ICU. Aku ngelihat ngeliat mama, jadi semua bisa datang lihat mama. Itu. Oke, Mam. Suara apa mama? Mama sambil belanja online. Gak apa-apa belanja online yang banyak mah, biar sehat, biar sembuh ya sayang ya. Iya, biar cepat sehat, harus semangat. Ya terus anak-anaknya juga disuruh dipanggilin semua. Ya terus kita panggilin ustadz juga, baca-bacain doa ya supaya mama, maksudnya biar banyak zikir, anak-anaknya juga berdoa. Terus kalau misalkan kita sedekah, kita doain mama gitu. Rensi bahkan tak kuasa menahan air mata saat menceritakan kondisi sang mama yang kini kondisinya belum stabil, bahkan cenderung menurun. Rensi bahkan tetap berusaha untuk tetap menemani mamanya, bahkan rela mengorbankan pekerjaan agar bisa selalu mendampingi mama. Rensi pun berharap agar mamanya bisa kembali pulih dan keluar dari ruang ICU. Tapi kita kemarin semua anak-anaknya sih udah minta maaf.
saya juga minta maaf mama kalau ada salah, belum bisa ngebahagiain. Mama juga udah maafin kita semua lah intinya gitu ya pokoknya kita semua anak-anak udah minta maaf lah, mama udah ngedoain semua. Mama cuma minta pesen jangan antara sama kakak adik jangan ribut, saling menolong sama keluarga, saudara kalau ada yang susah gitu, saling ngebantu, jangan ada ribut. Pesennya itu terakhir sama saya. Terus jangan lupa sholat, kata dia bilang, karena dunia ini sementara. Dia bilang. Sama halnya dengan Sony dan Virus yang berusaha ingin membahagiakan sang mama, Ustadz Kondang Koh Denis Lim bersama Yunda sang istri juga menggelar acara ulang tahun yang meriah untuk Heni Sumiati sang mama yang beberapa waktu lalu genap berusia 52 tahun. Ulang tahun yang digelar secara meriah di sebuah hotel di Bogor dihadiri oleh kerabat dan keluarga serta teman-teman Koh Denis dan juga sang mama. Tanpa doa dari orang tua, senjata terbaik kami. Selagi masih ada mami, maka bismillah, kami punya senjata terbaik untuk menghadapi semua masalah apapun di dunia ini. Amin. Masya Allah, amin. Semoga Allah kabul. Masya Allah, sangat. Ya, dalam perayaan ulang tahun tersebut, Koh Denis pun membacakan sebaik doa indah untuk sang mama yang tentu saja membuat sang mama terharu dan bahagia. Kebahagiaan Heni makin terasa lantaran mendapat kado dari anak-anaknya. Insya Allah ini surprise yang benar-benar bahagia ya Allah. Ini Masya Allah nggak disangka-sangka. Ini sampai bingung hitungnya nanti yang bunda tolong hitungin ya Masya Allah. Ini untuk laki ya, takut ada bengkel. Momen ulang tahun sang mama menjadi momentum Koh Denis untuk menunjukkan rasa bakti dan sayangnya untuk sang mama. Tak tanggung-tanggung, Koh Denis memberikan kado sebuah mobil mewah yang memang sudah diimpikan untuk mama tercinta. Anak-anak untuk mami, happy birthday. Ini beneran? Beneran. Mami nggak percaya, ayo kita lihat ke bawah, Mam. Beneran? Ayo, Mama, ayo. Ayo, boleh ke bawah. Bagi Koh Denis, kado mobil mewah yang diberikan untuk sang mama tak seberapa dibandingkan perjuangan orang tuanya selama ini agar anak-anaknya bisa bahagia. Apalagi kala itu bisnis yang digeluti orang tuanya sempat bangkrut. Beruntung perlahan-lahan orang tua Koh Denis kembali membangun bisnisnya dan kembali sukses. Gak akan pernah bisa cukup ngebalas semua perjuangan orang tua kita. Dengan barang itu sebenarnya gak akan ada nilainya gitu dengan semua pengorbanan Mami ngedidik Koko sampai bisa kayak gini gitu. Jadi itu cuman kayak bentuk kita rasa syukur ya saya ngasih itu. Sesuatu yang memang Mami inginkan. Selagi gitu. beliau suka mah diupayain, dan memang terbukti sih ada guru-guru kami terakhir kayak contohnya mungkin ya Ustadz Adi Hidayat terakhir yang saya tahu juga, setiap ibunya mengucap apapun besok udah harus ada di rumah. Misalkan ternyata ibunya ngelihat, padahal cuma nggak bilang pengen, cuma bilang, ih itu bagus ya, besok udah ada di rumah. Walaupun Itu bukan beliau. kode, cuman kan kita kadang kalau ngeliat bagus ya, tapi sebagai seorang anak kayaknya, wah suatu saat saya pengen beliin nih gitu. Ya, selamat ulang tahun untuk ibunda dari Koh Denis Lim yang ke-52 tahun. Sehat selalu dan pastinya bahagia ya karena dirayakan oleh keluarga tercinta. Dan pemirsa, belum lama ini publik dihebohkan dengan tweet yang sempat viral di X berjudul Teror Jin Poli Gigi dari akun @saturnras. Ini cerita nyata dari dua mahasiswi yang mengalami hal mengerikan di poli gigi. Saking traumanya, Pika yang menulis di tweet ini itu sampai tidak mau menulis lagi. Dan kisah nyata ini sekarang diangkat menjadi film layar lebar berjudul Lembayung yang disutradarai oleh Baim Wong dan dibintangi aktor-aktor ternama. Di antaranya ada Arya Saloka, Taskia Namya, Yasamin Jasem, Oka Antara, dan Anna Jobling. Dan aktor-aktor terkenal lainnya.
Untuk Anda yang suka film horor, film Lembayung wajib banget untuk Anda tonton. Saksikan film Lembayung yang akan tayang di bioskop mulai 19 September 2024. Jangan sampai ketinggalan. Alright, next ada keseruan dari Cinta Yasmin yang makin bikin baper. Dan finally nih, Ayu Ting Ting bisa mengajak Bilqis untuk menyaksikan konser Olivia Rodrigo. Ya pemirsa, saksikan terus Girls Spot setiap harinya, Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 6 pagi. Bye-bye! Pedangdut Dewi Persik masih betah mempertahankan status jandanya. Pada usianya sekarang sudah mendekati angka 39 tahun. Rupanya pertunangan DP dengan pilot Ruli Amrullah kandas di tengah jalan. Keduanya jarang tampil bersama. DP pun seolah alergi menjawab pertanyaan seputar kelanjutan hubungannya dengan Ruli. Tak heran saat tampil di sebuah acara, DP curcol tentang nasibnya yang bolak-balik gagal menikah. Padahal mantan suami terakhirnya, Angga Wijaya, sudah menikah dan punya anak. Lantas, apakah DP merasa hatinya disergap rasa sepi tanpa kehadiran laki-laki? Terima saya nikahnya. Ya ampun, terima saya nikahnya. Laki-laki kalau pada duit Pak, siapapun perempuannya pasti mau loh Pak. Tapi perempuan yang bagi-bagi dulu ya. Dua dekade berkarya di dunia hiburan, kisah asmara DP memang menarik untuk diperbincangkan. Menikah muda dengan sesama pedangdut, pernikahan mereka hanya bertahan 3 tahun. DP kemudian menikah dengan Aldi Taher pada Agustus 2008, namun bercerai pada September 2009. 8 tahun menjanda, September 2017, DP menikah dengan Angga Wijaya, road manajernya. Namun pernikahan mereka berakhir pada 1 Agustus 2022. Dari ketiga pernikahannya terdahulu, DP selalu menjadi pihak yang digugat cerai. Apakah DP merasa gagal menjadi seorang istri? Selama kita jalaninya itu tulus pasti dipermudah. Halangan pasti ada, tapi tetap harus bisa diterjang semuanya. Seperti banyak hal mungkin yang di depan. Ojo kasih kendor, iya, maju. Sebenarnya tak butuh waktu lama bagi DP untuk mendapatkan kumbang yang baru. Hanya beberapa bulan pasca bercerai, DP sudah pamer kemesraan dengan pilot Ruli. Pada Januari 2023, Ruli bahkan sudah mendatangi keluarga DP di Jember untuk menyatakan keseriusannya menikahi DP. Namun niat Ruli dan DP untuk menghalalkan hubungan mendapati banyak sekali rintangan. Hubungan mereka putus sambung dan Ruli sempat terciduk pedangdut Indasari saat bermesraan dengan wanita lain di Bali. Gara-gara Ruli, DP bahkan harus memutus tali persahabatannya dengan Indasari. Lalu benarkah di momen September ceria ini, DP mengharapkan laki-laki sejati yang bisa menerima segala kekurangannya? Aku apa kata Allah aja lah. Soalnya kalau aku milik semua orang gitu. Jadi kalau misalkan cowok yang mau deketin saya harus bisa mengerti keadaan saya, dunia saya, bisa memaklumi itu semua. Soalnya susah kan, ya kan, gitu kan, yang bisa menerima keadaan saya. Berbanding terbalik dengan kisah asmara DP, karir DP dunia hiburan seolah tak mengenal kata timbul tenggelam. Sejak memulai debutnya hingga kini, DP tak berhenti menelurkan karya. Tak cuma di pentas dangdut, DP juga pernah laris main film layar lebar dan sinetron. Namun 3 tahun belakangan, DP lebih eksis di sejumlah ajang pencarian bakat sebagai juri tetap. Apakah DP merasa sudah mencapai semua impiannya di dunia hiburan? Bisa melewati semua cobaan, rezekinya makin banyak. Karena kalau udah duitnya banyak, ujiannya pasti banyak juga. Saya duitnya banyak Pak, ujiannya laki-laki Pak. Gak pernah ada yang lulus Pak, ya kan? Yang mudah-mudahan mungkin nanti ada waktunya saya lulus ya Pak. Doain lah pokoknya. Rumah dan kendaraan mewah serta rekening tabungan yang melimpah sudah dimiliki oleh pedangdut bernama asli Dewi Muria Agung ini. Barangkali yang belum bisa dicapai DP adalah memiliki suami baru dan melahirkan anak dari rahimnya sendiri. Beberapa waktu lalu, DP memposting foto USG rahimnya yang dinyatakan sehat oleh dokter.
Postingan itu sekaligus membantah rumor yang menyatakan bahwa DP mandul. Kayak kita mau menuju ke lantai 5, kita mau persiapan, katanya kan nggak boleh pakai cincin, nggak boleh pakai make up, terus nggak boleh pakai parfum. Jadi semuanya harus steril sebelum kita melakukan OPU. Sekarang langsung. Ya Allah, dokter aku senang, alhamdulillah, semoga. Itu telur itu kan dibekukan. Itu berapa lama dok sampai awet? Awetnya dok, awetnya telur. Selama-lamanya kita perlukan. Tergantung uangnya ya dok ya. Karena ada biaya ngekos. Iya, biaya maksudnya biaya Simpan. yang menyimpan telur itu guys gitu. Terus nah kira-kira telur itu kalau dibilang selama-lamanya, apabila usia aku 50 nih, misalkan banyak orang-orang yang usianya 50 tahun kepengen punya anak, apakah bisa dengan menyimpan telur tersebut? Bisa, karena justru disitulah keunggulan dari Exizin. Kita bisa mendapatkan telur yang kualitasnya bagus di usia-usia yang relatif muda. Karena seiring dengan bertambahnya usia, kualitas telur juga akan makin berkurang. Mantan pesinetron yang kini aktif berdakwah, Okky Setiana Dewi, hari Minggu lalu bertolak ke Mesir. Kakak Ria Ricis dan Dr. Cindy Kurnia Putri ini berangkat bersama ibundanya, Yunifa Lismawati. Sebelum bertolak ke Bandara Suta, wanita yang kerap disapa Uma Okky ini menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah santrinya, serta Sulaiman, anak bungsunya. Sulaiman tidak ikut ke Mesir karena harus menjalani terapi di Indonesia. Nanti kita ini ya, zoom aja ya. Iya Bu. Amin. Iya, amin. Salam buat mama kita ya. Sama-sama. Sulaiman insya Allah akan berangkat ke Mesir sebulan lagi. Oke. Jadi nggak apa-apa. Paling lama tuh nggak ketemu Sulaiman tuh sebulan. Ya, alhamdulillah tadi saya bilang sama ibu gimana, mau ikut Okky nggak? Terus kata ibu iya pengen ikut saya gitu. Jadi kalau untuk ibu, kata ibu untuk adaptasi mungkin sebulan dulu, nanti pulang dulu ke Indonesia. Tapi rencana ibu akan menetap bersama dengan saya karena lagi-lagi ibu suka belajar Qurannya. Nah, betul, memang karena kegiatannya padat banget, semua harus diselesaikan. Kayak dalam 2 minggu ini saya ketemu sama 7 rektor di 7 universitas ya untuk menyelesaikan kerjasama beasiswa dengan pesantren gitu. Jadi terus beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, pesantren yang autopilot yang mana yang bisa didelegasikan tugasnya. Jadi memang meninggalkan Indonesia tuh nggak serta-merta ninggalin gitu aja, kan masih banyak kerjaan yang dipastikan beres kalau sayanya nggak ada gitu. Sebelumnya, Ori Fitrio dan ketiga anak yang sudah sekolah yaitu Maryam, Khadijah, dan Ibrahim lebih dulu bertolak ke Mesir karena harus mengikuti tahun ajaran baru di sekolah Mesir. Karena masih banyak yang harus dikerjakan di Indonesia, Okky terpaksa menyusul belakangan. Yang mengharukan, Sulaiman yang sudah mulai bisa bicara menolak melepas kepergian ibundanya di bandara. Nah pemirsa udah sampai bandara, Sulaiman nganter sampai bandara aja ya. Sulaiman nggak ikut ke Mesir. Dia udah ngerti. Oke. Bulan depan Sulaiman ke Mesir sama Baba, oke? Nggak mau, oke. Jadi gimana? Sulaiman ngantar Uma sampai bandara, oke? Kita masuk ke dalam ya. Oke, kita masuk ke dalam. Jangan sedih dong. Nah, untuk ibu gimana nih? Ibu katanya mau ikut sama Okky terus katanya. Janganlah, nggak boleh. Nggak boleh ikut Okky terus, kan anak saya. Oh ya, anaknya 3, iya benar ya. Oh ganti-ganti ya. Tapi banyaknya di Mesir. Insya Allah. Kenapa sih Bu pengen emang punya cita-cita juga nyampe ke sana ya?
Suka saya, bahasanya bahasa Arab, ngajinya enak. Ngajinya enak Uma ya, seho-seho yang ngajar ya. Paling ntar ini si Sulaiman mewek lagi nih ntar. Lo tadi dia. Emang iya, tapi katanya nggak ke aku loh. Oh ini ke kakak ini. Kenapa aku kenapa? Aku kata ini, aku tadi salim, cipika-cipika mama dia cemburu. Oke, udah enggak Sulaiman. Enggak jadi salim. Sebelas jam perjalanan udara, Oki sudah sampai di Mesir. Masih ada waktu 2 minggu untuk melengkapi apartemen mereka di Mesir dengan furniture. Rencananya, Oki yang kuliah ulang dari jenjang S1 akan menimba ilmu sekaligus bekerja di Mesir dalam 4 tahun ke depan. Lantas, siapa yang mengurus dan mengajar di pesantren selama Oki berada di Mesir? Udah mau mendarat ke Kairo, ngelihat Kairo dari atas, terus langsung bilang gini, I will start my life here in Kairo gitu. Jadi akan mulai hidup baru di Kairo. Cuman tadi senyum-senyum sendiri. Terus Oke, anak-anak udah gak sabar nunjukin rumahnya di Mesir itu seperti apa. Mbak, gimana Mbak? Iya. Ini rumahnya ya. Oke, assalamualaikum. Oh ini rumahnya kakak ibu, masya Allah. Kita kasih apa? Mama Rita. Oh, Mama Rita. Mama. Sama. Oh ini anak rumah yang biasa nonton TV di sini, yang biasa nonton foto apa video call. Balkon. Balkon. Oh balkonnya bersih ya nak. Oke. Balkonnya ini. Oh iya bersih nih balkon. Sini kita ngeliat sepedanya doang tuh Kak, nangis. Lagi nggak ada Uma Kak. Sedih gitu. Nggak tuh tapi serius sedih karena biasanya kan Uma tuh kalau kita lagi futur lagi ngedown tuh langsung ke Uma gimana gitu. Uma tuh langsung kasih intinya kalau udah ngomong sama Uma itu kan kayak ada magnet gitu kan, kayak semangatnya tuh tumbuh lagi. Jadi kayak nanti kan Uma pasti sibuk jadinya kayak pasti ada respon kayak gimana gitu. Jadi itu sih paling ketakutan kalau lagi futur tuh ke siapa kita curhatnya gitu kan. Uma udah kayak sosok ibu banget buat kita semua. Tapi kalau untuk aku pribadi pesan yang sampai sekarang tuh jadi pegangan penguat aku tuh adalah Kak Wirda, kalau nanti sudah jadi orang, Kak Wirda harus bermanfaat lagi untuk orang lain. Atinal mahabbah. Mahabbah Uma, uhibbuki fillah. Sehat-sehat, sukses terus. Semoga Allah mudahkan.